ada hal-hal yang sangat penting, bahkan luar biasa penting. Mau tahu apa yang sangat penting itu? Perkara yang sangat penting itu adalah sabar dan salat. Nah, ini adalah perkara yang harus kita bahas dan kita dalami. Sabar dan salat. Dua kata sederhana, tapi justru itulah jalur langit yang mengembalikan hidup Cecep. Sosok dari Bandung, Jawa Barat yang sempat terjerumus ke dunia kriminal. Jadi seorang pencopet hanya demi dapur ngepul. Namun ketika hidayah Allah menyapa, hatinya bergetar. Ia bertaubat sungguh-sungguh meninggalkan jalan kelam. Kini Cecep berdiri tegak sebagai guru di sebuah madrasah sanawiyah di Bandung, Jawa Barat. Rame juga ini tempat ya? Lumayan rame. Tapi tahu nggak Mas Nob? Apa tuh? Kalau lihat rame-rame gini, saya keinget zaman dulu lagi. Wah, waktu pas masih di jalanan? Iya. Ya Allah. Nah, tapi itu Kang, yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa sih waktu itu Akang tuh bisa sampai masuk ke dunia kriminal pada situ? Awalnya sih, saya pada waktu itu kan pernah kerja nih di suatu perusahaan. Saya difitnah dan akhirnya yang satu story itu dikeluarkan semua di PHK. Ya Allah. Gak pernah kebayang di kepala Cecep hidupnya bakal jungkir balik begini. Gara-gara satu fitnah, bukan cuma dia, tapi semua teman kerjanya kehilangan kerjaan. Tinggal di kota gede, apa-apa mahal, tagihan jalan terus. Sementara isi dompet kosong. Cecep bingung, mau ngapain gak ada jalan, gak ada pegangan, gak ada siapa-siapa yang bisa bantu. Hidup rasanya gelap. Saya bingung, stres. Karena pada waktu itu, ya jujur ya, saya pas dipecat itu pas hari-hari gajian. Si uang gaji saya ditahan. Sampai sekarang tidak saya terima. Lalu, apa yang membuat waktu itu Kang Cecep itu bisa tahu, kenal sama lingkungan-lingkungan kriminal pada saat itu? Sebetulnya dulu saya waktu kerja pernah ngalamin kecopetan. Terus saya masuk kerja tuh kan, ketemulah sama rekan saya yang sudah senior. Saya bilang, "Bang, gua kecopetan." Dan akhirnya pada waktu itu, ya udah, lu tenang aja, ntar gua cariin. Di tengah kebingungan dan rasa putus asa menguasai dirinya, Cecep menemukan titik terang saat ketemu dengan rekan lamanya. Ia ingat betul, saat itu jam 10 malam. Cecep menerima telepon dari rekan lamanya yang sudah menunggu di sebuah jembatan bersama dua orang yang gak dikenal. Pas sudah sampai di jembatan, teman saya itu ngasih dompet dan HP saya. Oh, yang hilang waktu pas kecopetan? Iya, pas kecopetan. Saya tanyalah ke teman saya, "Bang, ini gimana bisa di tangan lu?" Ternyata dia jawab, "Udah lu jangan banyak pikiran. Ini udah ada di teman gua karena teman gua yang ngelakuin." Ya Allah. Dan dikenalin lah sama dua orang itu. Pertemuan dengan rekan lama inilah yang membuka jalan Cecep memasuki dunia kriminal. Dunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya dirinya bakal jadi bagian dari mereka. Jadi pada saat syok dipecat itu, Kang Cecep itu kepikiran untuk mendekati mereka akhirnya? Iya, betul. Saya memutuskan untuk gabung ke situ. Ujung langit, uang bisa bikin orang lupa segalanya, bahkan hati nuraninya. Ini yang dirasakan Cecep. Dapat penghasilan menggiurkan, semuanya jadi mudah. Cecep makin terpuruk ke dalam dunia kriminal. Nah, terus perasaannya gimana waktu ketika Kang Cecep itu habis ngerampok, habis nyopet itu, dapat uang kayak gitu, seneng atau gimana perasaan hati waktu itu? Campur aduk, Mas. Senengnya ada karena saya lagi nggak punya uang, tahu-tahu dapat uang. Tapi sedihnya juga ada. Kenapa saya sedih? Karena saya suka ada pikiran, loh kok saya lulusan pesantren tapi ngelakuin kayak gini. Pejuang langit, menyelami dunia kriminal nggak pernah terbayang di benak Cecep resiko yang bakal dihadapinya. Hingga akhirnya, semua kejadian membuat Cecep terhenyak dan baru sadar, ternyata resiko di dunia kriminal melampaui yang dibayangkan. Ya, resiko kematian. Kang, tapi saya jujur nih, saya penasaran.
peristiwa apa yang akhirnya membuat Akang itu kepikiran untuk meninggalkan dunia jalanan tadi? Ada satu peristiwa pas saya pada waktu itu lagi operasi. Operasi? Iya. Lagi nyopet maksudnya? Iya, lagi eksekusi. Kan saya itu satu tim 5 orang, Baik. 2 eksekutor, yang 3 ini pengaman atau mata-mata. Baik. Qadarullah, teman saya yang eksekutor itu ketangkep basah. Ya Allah. Diteriakin, dia kabur dan akhirnya diadili oleh massa di situ. Jujur saya takut, wallahi saya takut pada waktu itu. Bisa aja kan pada waktu itu teman saya, tapi suatu saat bisa aja hal itu terjadi ke saya. Pejuang Langit, rasa takut membuat Cecep harus segera bertindak menyelamatkan diri. Cecep langsung meninggalkan rekan-rekannya, menjauhkan diri dari mereka. Tapi kemana? Saya bilang ke teman, gua turun di sini mau ngecek teman yang di belakang, oke. Padahal pada waktu itu saya bukan mau ngecek, tapi saya belot. Buat Langsung kabur? Iya, buat cari angkot lagi saya pulang. Pulang ke? Waktu itu saya bingung mau pulang kemana. Tapi pas di tengah angkot, di tengah perjalanan, saya kepikiran ke pesantren saya dulu. Di pesantren tempat ia pernah mengenyam ilmu agama, Cecep menyesali semua perbuatannya. Di depan ayah asuhnya, ia curahkan semua penderitaannya dan penyesalannya karena telah memilih jalan yang jauh dari agama. Sekitar 2 mingguan lah, ada teman saya yang 2 orang, yang sisanya itu cari saya ke pesantren. Karena kan mereka tahu background saya awalnya dari pesantren. Dan dia cari, kebetulan untungnya saya pas perkenalan diri ke mereka enggak nama asli. Jadi pas ditanyain ke anak-anak pesantren nggak pada kenal gitu. Padahal saya ada di situ di lantai 2 ngeliatin aja dari atas. Sambil jujur, sambil ketakutan saya. Pejuang Langit, di pesantren Cecep menyadari gak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan Allah sebesar apapun kesalahan dan dosa yang udah diperbuat. Cecep sadar, memperbaiki hidup harus dimulai dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Pejuang Langit, sholat itu adalah kunci kesuksesan hidup kita. Tolak ukur kita di dalam menilai suksesnya hidup untuk menggapai kesuksesan kita di dalam hidup di dunia ini adalah dengan membenahi dan memperbaiki sholatnya kita. Pejuang Langit yang sholat di rumah sebaiknya dipindah sholatnya agar sesegera mungkin dibiasakan sholat di masjid. Apabila udah terbiasa sholat di masjid, dilakukan sholat tersebut juga berjamaah. Dan juga jangan lupa bahwasanya khusyuk adalah ruhnya sholat. Kalau misalkan kita manusia punya nyawa, nyawanya sholat itu di mana? Ada di dalam kekhusyuan kita, di sholatnya kita. Maka sholat itu adalah silahul mu'min. Kata ulama, sholat itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan bahwasanya ju'ilat gurrat aini fis shalah. Bahwasanya bola mataku ditujukan kepada sholat. Nggak ada perkara yang lebih dipentingkan Nabi kecuali sholat. Bahkan dikatakan Nabi itu kalau udah punya ada perkara, hamma bisi, kepikiran akan sesuatu, langsung bangun, ambil wudhu dan melakukan sholat. Agar apa? Agar dimudahkan segala urusannya melalui sholatnya Nabi tersebut. Lalu waktu pas di pesantren itu, apa kegiatan yang dilakukan, Kang? Oh iya, di pesantren itu selain saya ikut ngaji lagi, memperbaiki sholat lagi, saya juga jadi tukang parkir. Pejuang Langit, Cecep ingin pulang kampung, tapi ia harus mendapatkan uang yang halal. Ia mulai kerja apa aja, yang penting halal. Nah, sampai akhirnya itu apa yang Akang dapat selama Akang mukim di pesantren itu? Ikut-ikut pengajian ke ayah asuh kan ya. Sekalian waktu itu ayah asuh saya bilang gini, udah deh daripada nggak ada kerjaan, lu ngikut-ngikut gua aja.
Istilahnya lu jadi manajer gua kayak gitu. Wah, ternyata luar biasa nih kisahnya Kang Cecep nih. Dulu awal waktu pas sebelum nikah itu, Iya. Teh Ai itu tahu nggak sih gimana backgroundnya Kang Cecep? Nggak tahu, cuman dia sempat cerita gitu. Gimana Cena, kan pengalaman AA buruk gitu. Ya. Sempet di jalan yang salah gitu. Baik. Terus kata saya nggak apa-apa. Sekarang mah kita jalanin aja. Masya Allah. Dari nol sampai gitu. Cecep merasakan indahnya bertaubat kembali pada Allah. Manisnya iman makin kuat saat ketemu dengan belahan hatinya. Pada saat Kang Cecep waktu itu baru mau mulai hijrah, itu untuk istiqomah Kang Cecep barengin sama amalan apa hariannya waktu itu, Kang? Pada waktu itu saya belajar sholat lagi. Sholat itu yang pertama merupakan tiang agama. Yang selanjutnya amalan yang pertama dihisab sama Allah juga sholat. Pada saat itu gimana, Kang? Apa amalan-amalan yang Kang dapat ketika bersama ayah asuh ini? Beliau pada waktu itu pernah ngejelasin salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 153, yang berbunyi, wasta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Nah, setelah dijelaskan oleh beliau, saya tersadar bahwa perintah Allah kepada setiap manusia itu untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Pejuang langit, patut kita ketahui bahwasanya kunci keikhlasan juga bergantung kepada kesabaran kita. Karena dengan rasa sabar dan sikap sabar, kita bisa memahami hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Allah mengatakan bahwasanya terkadang kita membenci sesuatu perkara yang terjadi kepada kita. Contohnya musibah, kita benci akan suatu musibah. Tapi kita nggak tahu bahwasanya itu adalah bentuk kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kita menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tapi Allah mengharamkan hal tersebut dari kita. Nabi Yusuf diberikan cobaan dan musibah. Dilempar ke dalam sumur, dipindahkan ke Mesir, dan dihinakan, difitnah. Tapi pada akhirnya lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan dia pangkat yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi menteri di kota Mesir. Maka kunci kesuksesan itu terbagi menjadi dua pecahan. Pecahan pertama adalah salat, pecahan kedua adalah sabar. Gabungkan dua pecahan tersebut akan menjadi kunci kesuksesan kalian di dalam hidup kalian. Alhamdulillah nih Kang Cecep, kan akhirnya setelah jadi tukang parkir nih di pesantren waktu itu ya, Iya, masjid, di masjid. terkumpul kan itu uang, Iya, terkumpul. akhirnya balik ke sini lagi. Pulang lagi ke kampung. Karena ya bingung juga di Jakarta mau ngapain. Ya, akhirnya memutuskan buat pulang ke kampung aja deh. Pejuang langit, Cecep siap pulang kampung. Tapi bawa apa? Semua orang tua berharap anaknya sukses di perantauan. Pulang bawa uang, bawa nama baik. Pas saya mikir untuk pulang, yang pertama saya emang mau fokus membenahi diri di kampung halaman lagi. Karena yang saya rasakan kalau di kota itu lebih ekstrim pergaulan, kemudian situasinya nggak kondusif lah. Pejuang langit, Cecep sadar, tantangan terbesar bertaubat dan hijrahnya adalah lingkungan. Godaannya besar, potensi kembali ke jalan buruk yang udah ditinggalin terbuka lebar. Di kampung halaman, semua memori proses hidupnya tumbuh kembali. Lingkungan yang cocok buat meniti hidup baru yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah, kita masuk dulu, kita bersih-bersih dulu kali ya. Pejuang langit, jadi ini adalah makam dari kakak
Kang Cecep ya, Kak? Ya, betul. Jadi almarhumah ini yang yang pengen banget Kang Cecep balik lagi ya? Iya, waktu itu betul. ke Cianjur dulu. Ke Cianjur. Nah, pada saat itu emangnya apa sih pesan kakak? Kenapa Kang Cecep tuh malah disuruh pulang dan ke Cianjur? Dia tahu ya, saya itu salah satu anak yang nggak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah mungkin. Nah, dari semenjak itu Teteh selalu ada buat saya, dan akhirnya seluruh aktivitas saya selalu dipantau sama si Teteh. Baik. Jadi beliau itu tahu tentang saya semuanya. Di depan pusara kakaknya, kenangan Cecep mengalir. Sebelum meninggal, Teteh menitipkan nasihat. Hidup itu nggak usah ngejar kaya, cukup aja. Cukup saat butuh, rezeki datang. Lebih baik cukup tapi amanah daripada kaya tapi lupa arah. Pejuang Langit, dengan ilmu yang didapat dari bangku kuliah, kini Cecep amanah mengabdikan diri sebagai pengajar di Madrasah Sanawiyah. Bukan sekedar mengajar, tapi mendidik dengan hati, membimbing generasi muda agar tidak lagi terjebak di jalan yang pernah ia lalui. Alhamdulillah, kini Cecep bisa merasakan hidup yang selama ini dia cari. Dan itu ditemukan di kampung halamannya. Hidup tenang dan beribadah nyaman, bisa banyak beramal. Nah, pejuang langit, dari apa yang kita dengar dari teman kita Cecep, bisa kita buktikan betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah pembantu kita dan harapan kita di dalam hidup adalah sabar dan salat. Sungguh dari sabar dan salat itu menjadi mudah segala urusan hidup kita. Dan itu menjadi jalur langit kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelunasannya kurang 2 juta. Setelah sholat zuhur, saya ngedawul, ya Allah, hari ini pengen selesai hutangnya, pengen dibayar, pengen lunas hutangnya. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, datang 3 orang nih. 3-3-nya pesan wedding cake semua. Datang ke toko. Ya, yang 2 lunas, yang 1 DP. Dan Masya Allah, totalnya pas 2 juta buat ngelunasin hutangnya.